bosan? Pada zaman dahulu kala, hidup seekor induk kambing dan ketujuh anaknya. Mereka tinggal di sebuah rumah di hutan. Ibu kambing sangat menyayangi anak-anaknya dan melindungi mereka bagaimanapun caranya. Dia akan mencoba mengajari mereka pelajaran tentang pengalaman hidupnya. Dan mereka semua sangat menggemaskan. Mereka terdiri dari 4 kambing betina dan 3 kambing jantan. Suatu hari, ibu kambing ingin pergi ke pasar untuk menjual mentega yang dia buat. Tapi dia harus meninggalkan anak-anaknya di rumah sendirian. Sayangku, aku akan pergi ke pasar. Jangan bukakan pintu untuk orang asing. Berhati-hatilah. Baik, Bu. Saat Ibu pulang, tunjukkan kaki Ibu. Kalau kami yakin itu kaki Ibu, kami akan membuka pintunya. Ibu kambing berangkat setelah mencium semua anak-anaknya. Sementara itu, ada seekor serigala jahat sedang berjalan-jalan di hutan mencari mangsa. Serigala itu bersembunyi di balik pohon. Dengan sabar, dia menunggu ibu kambing pergi meninggalkan rumah. Begitu dia pergi, dia mengetuk pintu rumah itu. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini. Siapa itu? Anak-anakku sayang, ini aku, ibumu. Aku membawakan buah-buahan yang sangat enak untuk kalian. Bukakan pintunya. Hei, tunggu. Aku tahu suara itu. Itu suara si serigala. Ingatlah dengan apa yang Ibu katakan. Serigala memiliki suara yang dalam. Oh anakku, berhati-hatilah. Atau serigala itu akan memakan kalian semua. Karena serigala tidak bisa masuk, dia mengetuk pintu untuk mencoba kesempatannya lagi. Kali ini dia meninggikan suaranya agar terdengar seperti ibu mereka. Kambingku sayang, ibu terjebak di luar. Ayo, bukakan pintunya. Ibu lelah, ibu bawakan banyak makanan untuk kalian. Kenapa kau membuat ibumu menunggu di luar? Itu terdengar seperti ibuku, tapi kita harus yakin. Ibu, tolong julurkan kakimu ke bawah pintu. Ingat apa yang sudah kita bicarakan? Perlihatkan kakimu. Serigala menjulurkan kakinya. Tentu saja, setelah melihat kaki yang gelap, kambing-kambing menyadari kalau itu adalah kaki serigala. Pergi kau! Pergi kau! Kau bukan ibu kami. Kaki ibu berwarna putih. Putih seperti salju. Kami tidak akan membuka pintu ini. Kami tidak akan membuka pintu. Tidak akan dibuka. Serigala menjadi marah. Dia pergi ke tukang kue dan membeli sekarung tepung. Dia kembali ke depan pintu dan menaburi kakinya dengan tepung, membuatnya menjadi putih. Ini pasti akan berhasil. Aku akan menangkap kalian. Kalian kambing-kambing kecil. Tidak akan bisa lolos dariku. Tapi serigala melupakan satu hal. Kambing-kambing kecil itu sangat pintar. Serigala yang mengerikan terus mondar-mandir di depan pintu rumah mereka. Mereka pun membuat rencana. Saudara-saudaraku, aku punya perasaan. Menurutku serigala ini tidak akan menyerah dengan mudah dan akan berusaha untuk menipu kita. Kalau serigala jahat itu sampai datang lagi, bahkan jika melihat kaki putih, kita akan mengintip dari bawah pintu. Jika itu memang kaki ibu, kita akan bisa mencium baunya, bahkan dari balik pintu. Kambing-kambing kecil berkumpul dan saling membisikkan rencana satu sama lain. Mereka semua memiliki tugas yang berbeda. Dengan gembira, serigala mengetuk pintu lagi dengan kaki putihnya yang dilumuri tepung. Kali ini dia yakin bisa menipu kambing-kambing itu. Anak-anak, ayo. Aku ibu kalian. Lihat apa yang kubawakan untukmu. Jika kau buka pintunya, aku punya hadiah untuk kalian. Ini kakiku yang seperti salju. Lihat dari bawah pintu. Kau lihat itu? Kau bisa lihat kakiku yang seperti salju ini? Saat para kambing melihat kaki itu dengan hati-hati, mereka sadar kakinya terlalu besar untuk kaki ibu mereka. Benar, kakinya berwarna putih, tapi sangat besar. Saudaraku, itu serigala, bukan ibu kita. Ayo laksanakan rencana kita. Baik, Ibu. Aku akan membukakan pintunya sekarang. Seperti yang sudah direncanakan, mereka semua bersembunyi di tempat yang berbeda. Ada yang bersembunyi di bawah selimut, di bawah tempat tidur, di dalam lemari, di dalam oven, dan ada yang bersembunyi di balik gorden. Juga ada yang pergi ke atap.
Tugasnya adalah untuk berada di atas sana. Rencana mereka berjalan dengan sempurna. Akhirnya, si kambing kecil yang tahu ini sudah waktunya perlahan menarik tali yang dia ikatkan ke pintu. Dari dalam jam besar di ruang tengah tempat dia bersembunyi dan pintunya pun terbuka. Pintunya sudah dibuka, Bu. Kau boleh masuk. Serigala masuk ke dalam rumah. Dia kaget menemukan rumah itu kosong. Dia tidak melihat satu kambing pun. Tiba-tiba, dia melihat ada yang bergerak di bawah selimut. Serigala perlahan maju ke sana, menjulurkan tangannya, dan dia mengangkat selimut itu. Kena kau sekarang. Apa kau pikir kau bisa menipuku? Tidak ada yang bisa melarikan diri dariku. Kakak tertua yang bersembunyi di bawah selimut, di tangannya ada botol cabai yang pedas. Tiba-tiba dia melempar botol itu ke wajah serigala. Dan kambing di bawah tempat tidur menuangkan sebotol minyak di kaki serigala. Tumpahan minyak ada di mana-mana. Wajah serigala, mulut, hidung, dan matanya terbakar. Jadi dia tidak bisa berdiri di lantai yang licin dan jatuh di lantai. Berlumur minyak, serigala itu berguling ke arah pintu, mencoba untuk kabur. Tolong! Tolong! Aku terbakar! Aku terbakar! Apa tidak ada yang bisa menolongku? Mataku terbakar! Aku tidak bisa melihat! Anak kambing yang bersembunyi di dalam jam besar mengeluarkan kepalanya dengan suara yang keras. Tangkap serigala jahat itu dan hukum dia. Dia harus tahu apa akibatnya kalau dia mencoba menipu kita. Mendengar hal itu, yang lain pun mulai melempari serigala dengan tomat yang mereka simpan di ruang tengah dari dalam lemari pendingin dan juga kelereng yang mereka mainkan ke arah serigala agar dia tidak bisa lari di lantai yang licin. Kambing yang berada di atap menuangkan seember air dingin di atas kepala serigala yang kesulitan untuk mencoba keluar. Serigala itu berusaha menyelamatkan dirinya. Aku tidak akan pernah lagi datang ke rumah itu. Aku terbakar karena cabai yang mereka lempar ke wajahku. Aku kedinginan karena air dingin dan aku berlumuran tomat. Aku adalah tomat yang beku. Jika aku membayangkan dalam 40 tahun, aku tidak pernah bayangkan kambing-kambing kecil ini bisa menipuku. Apa aku sudah terlalu tua? Atau kambing-kambing itu sudah jadi sangat pintar? Menjelang malam, ibu kambing kembali dari pasar. Dia membawakan buah-buahan dan sayuran untuk anak-anak kambing agar mereka sehat. Masing-masing mendapat buah yang berbeda. Ibu tidak melupakan satu pun dan memilihnya dengan hati-hati. Saat dia tiba di depan pintu, dia melihat jalan masuknya basah. Dia melihat ke atas dan tidak ada awan di langit dan tadi tidak hujan. Dia pun mengetuk pintu dan memanggil kambing-kambing kecil. Kambing-kambing kecilku, aku pulang. Buka pintunya. Aku sangat lelah dan ada banyak tas di tanganku. Aku juga punya kejutan untukmu. Perlihatkan kakimu. Perlihatkan kakimu. Ibu kambing menjulurkan kakinya di bawah pintu. Kambing-kambing kecil langsung bisa mengenali kaki ibu mereka. Itu juga suara ibu mereka. Mereka langsung membuka pintu. Ibu kambing berteriak karena kaget saat dia masuk ke dalam rumah. Rumah itu sangat berantakan. Cabai dan tomat bertebaran di lantai, dan perabotan berantakan di mana-mana. Ibu kambing sangat ketakutan. Astaga, apa yang terjadi dengan rumah ini? Apa ini? Ada cabai dan tomat di mana-mana. Apa kau baik-baik saja? Kambing-kambing kecil menceritakan apa yang terjadi pada mereka satu persatu. Ibu kambing sangat sedih, tapi juga sangat bangga pada anak-anaknya. Sekali lagi, dia menyadari betapa pintarnya mereka. Kemudian, mereka bersama-sama membersihkan rumah. Setelah itu, mereka makan malam. Anak-anak yang pintar, aku sangat menyayangi kalian. Hari ini kalian sangat hebat. Kalian bekerja sama dan mengalahkan serigala jahat. Aku sangat bangga pada kalian. Ini sangat membuatku bahagia bisa menjadi ibu dari kambing-kambing yang pintar.
Dia mencium dan memeluk mereka satu persatu. Keesokan harinya, mereka pergi ke polisi untuk melaporkan serigala itu. Mereka memberitahu polisi hutan tentang apa yang terjadi. Polisi hutan memberi selamat kepada para kambing kecil atas keberanian dan kepintaran mereka. Dia bahkan memberitahu mereka jika mereka mau, mereka bisa jadi polisi hutan saat besar nanti. Para kambing sangat senang mendengar hal itu. Serigala itu pun ditangkap dan dibuang ke tempat yang jauh. Dia dihukum untuk tidak pernah kembali lagi. Ketujuh kambing kecil hidup bahagia, saling melindungi, seperti yang selama ini diajarkan oleh ibu mereka. Pada zaman dahulu kala, ada sebuah keluarga yang memiliki seorang anak perempuan bernama Cinderella. Mereka adalah satu keluarga yang bahagia. Namun, ketika ibu mereka yang baik hati meninggal secara tiba-tiba, kebahagiaan mereka pun berakhir. Tak lama lagi ayah Cinderella menikahi wanita lain. Wanita itu memiliki dua anak perempuan yang manja dan jahat. Mereka sama jahatnya seperti ibu mereka. Mereka semua datang untuk tinggal di rumah itu. Sekarang Cinderella punya dua saudara tiri dan ibu tiri. Semua orang menyukai Cinderella yang sangat baik hati dan cantik. Dia memiliki rambut pirang yang panjang, mata berwarna biru seperti laut, dan kaki serta tangan yang halus. Dia adalah gadis yang senang membantu semua orang, suka memasak, menyukai tanaman, dan melindungi para binatang. Karena merasa iri, kakak tiri Cinderella ingin membuat hidupnya menderita. Mereka membuatnya mengerjakan semua pekerjaan rumah dan menjadikannya sebagai pelayan. Teman satu-satunya adalah seekor kucing Tabby. Saat dia sudah menyelesaikan tugasnya, dia akan memangku kucing itu, duduk di dekat perapian dan menceritakan kesedihannya. Dia selalu mengatakan betapa dia sangat merindukan ibunya. Itulah sebabnya Cinderella diberikan julukan Cindercat. Sayangnya, tak lama kemudian ayahnya juga meninggal. Kakak dan ibu tiri Cinderella menyuruhnya untuk tidur di loteng. Kau tidak bisa tinggal di lantai yang sama dengan kami. Kau lebih cocok di atas. Aku mohon, biarkan aku dan kucingku menghangatkan diri di perapian. Hanya setelah kami berdua tidur. Abu dari perapian sudah cukup untukmu. Pakaianmu robek dan jelek. Kami tidak mau melihatmu berkeliaran. Cinderella yang malang menerima takdirnya. Setiap malam dia akan duduk di samping perapian dan mencoba menghangatkan dirinya dengan sisa abu kayu bakar. Suatu hari, ada seorang prajurit mendatangi rumah mereka untuk mengundang semua gadis yang cukup umur untuk menikah untuk datang ke pesta dansa di istana. Nyonya, raja akan menyerahkan tahta kepada putranya. Persyaratannya adalah dia harus menikahi gadis yang baik. Ada berapa gadis yang tinggal di rumah ini yang sudah cukup umur? Dengan gembira, ibu hanya memperkenalkan kedua putrinya. Aku punya dua anak perempuan yang cantik. Lalu, siapa gadis yang aku lihat menyapu lantai dapur itu? Dia pelayan kami. Bagaimana mungkin kami membawanya ke istana? Itu bukan masalah. Aku harus tetap menulis namanya. Bahkan jika kau menulis namanya, itu tidak jadi masalah. Dia tidak punya baju atau sepatu yang bagus. Silakan, tulis saja namanya. Cinderella memohon kepada ibu tirinya. Aku mohon, berikan aku salah satu gaun kakakku, agar aku bisa pergi juga. Tidak, kau tidak akan pergi. Kau akan membersihkan lantai sampai kami kembali. Kau pikir pangeran akan memilihmu dibandingkan putri-putriku Cindercat? Oh. Ketiganya mengejek Cinderella dan mengusirnya pergi. Akhirnya, pesta dansa pun tiba. Semuanya berdandan dengan cantik. Mereka pergi ke pesta dansa dan meninggalkan Cinderella. Cinderella menangis sedih.
Tepat di saat itu, seorang peri yang bersinar muncul di hadapan Cinderella. Jangan khawatir, aku akan membawamu ke pesta dansa itu. Oh, siapa kau? Aku adalah peri yang membantu gadis baik hati. Ibumu mengirimku kemari untuk membantumu. Dia mengawasimu dari surga. Ayo kita mulai. Carikan aku buah labu yang besar dan 6 ekor tikus. Cinderella melakukan apa yang peri itu minta kepadanya. Dia membawakan labu, dan tikus dari kamarnya yang sudah menjadi temannya datang untuk membantunya. Dengan tongkat di tangannya, peri merubah labu itu menjadi sebuah kereta yang sangat indah. 4 ekor tikus menjadi kuda putih, 1 tikus menjadi kusir, dan 1 menjadi pelayan. Akhirnya, giliran Cinderella. Peri menyentuh kepalanya dengan tongkatnya dan merubahnya menjadi seorang putri yang cantik. Ingat, jangan sampai lewat tengah malam. Mantranya akan hilang setelah jam 12 malam. Kau harus pergi sebelum pukul 12. Semoga berhasil. Cinderella naik ke dalam kereta dan langsung pergi ke istana. Begitu dia memasuki ruang dansa, semuanya menatapnya dan menahan napas mereka. Mereka ingin tahu siapa dia. Dia pasti putri dari negara lain. Mereka bertanya-tanya, siapa lagi yang datang dengan kereta indah dan perhiasan yang mewah? Sang pangeran yang melihat Cinderella langsung mendatanginya. Nona, maukah kau berdansa denganku? Dengan senang hati yang mulia. Itu adalah cinta pada pandangan pertama. Pangeran berdansa dengan Cinderella sepanjang malam. Raja dan ratu sudah sangat menyukai Cinderella. Gadis itu cocok untuk kita dan istana. Dia cantik dan seperti seorang putri. Kita sudah menemukan calon yang tepat. Semua gadis di ruangan itu, termasuk ibu dan kakak tiri, merasa kesal dan sangat iri. Kau dari mana? Kau tinggal di mana? Siapa namamu? Waktu berlalu dengan sangat cepat. Cinderella yang melihat kalau sekarang sudah hampir jam 12 malam, lari keluar istana meninggalkan pangeran yang tampak kaget. Saat dia menuruni tangga istana dengan tergesa-gesa, dia kehilangan salah satu sepatu kacanya. Tapi karena dia terburu-buru, dia meninggalkannya. Dia naik kereta dan pulang. Tepat di tengah malam, semuanya kembali seperti semula. Pangeran yang mengejar Cinderella sangat terkejut. Dia tidak bisa mengejarnya, tapi dia menemukan sepatu kacanya di tangga. Saat Cinderella pulang, dia sangat kaget dengan apa yang dia lihat. Rumah itu sudah bersih. Bahkan di kompor itu ada sup hangat. Peri yang mengurus semuanya. Saat Cinderella masuk ke kamarnya, dia merasa sangat sedih. Tapi sekarang bagaimana? Aku tidak akan bisa bertemu dengan pangeran lagi. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Sementara itu, pangeran hanya memikirkan gadis cantik yang pergi dari pesta dansa. Aku harus bisa menemukannya. Aku tidak mau orang lain menjadi ratuku. Besok kita akan mencoba sepatu ini ke kaki gadis-gadis yang hadir di pesta dansa semalam dan di seluruh negeri. Jika sepatunya cocok, gadis itu akan menjadi ratuku. Keesokan harinya, prajurit menanyai semua gadis yang hadir di pesta dansa dan mencoba sepatu kaca itu. Semua orang mencoba sepatu itu, tapi tidak ada yang pas. Akhirnya, tiba saatnya untuk rumah Cinderella. Semua orang merasa sangat gembira. Kakak tirinya menghabiskan waktu berjam-jam memijat dan memberikan krim ke kaki mereka untuk membuatnya kecil. Dan mereka mengunci Cinderella di lobi. Tapi sepatunya tidak muat di kaki kakak-kakaknya.
Saat prajurit akan pergi, mereka mendengar suara dari atas. Cinderella berhasil menarik perhatian mereka dengan menjatuhkan lemari kayu. Suara apa itu? Siapa itu di atas? Kucing. Tidak ada siapa-siapa. Kucing tidak bisa membuat suara seperti itu. Jangan bohong. Ayo, naik ke atas dan cepat lihat. Ayo cepat. Mereka menemukan Cinderella dikunci di kamarnya dan memintanya untuk mencoba sepatu kaca itu. Oh. Sepatu itu pas sekali di kakinya. Cinderella menunjukkan pasangannya. Prajurit itu tahu kalau mereka sudah menemukan sang putri dan langsung kembali ke istana untuk menyampaikan berita ini. Pangeran sangat bahagia saat tiba di rumah Cinderella dan langsung bisa mengenalinya. Maukah kau menikah denganku dan menjadi putriku? Menerima jawaban iya, dia membawa Cinderella ke istana. Cinderella menceritakan semua yang terjadi padanya. Sudah baik-baik saja. Mereka menikah dengan pesta pernikahan yang berlangsung selama 40 hari 40 malam. Hal pertama yang Cinderella lakukan adalah membawa kucingnya ke istana. Mereka hidup bahagia untuk selamanya. Dan peri yang baik hati selalu mengawasi mereka setiap saat. Hai guys, subscribe channel kita ya, Kondosan. Dan tonton cerita dongeng yang paling populer, kartun, dan sajak anak-anak di channel kita. Jangan lupa juga klik lonceng notifikasinya ya.